sadaqa Rasul Nabiyul Karim. Amma ba'd. Yang kami hormati para alim, para ulama, para asatid, tokoh agama, tokoh masyarakat, sehingga bisa melaksanakan kewajiban kita. Yang pertama, alhamdulillah bisa melaksanakan ibadah puasa yang merupakan doa kita bersama. Sejak kita bulan Rajab, kita mohon kepada Allah, minta agar sampai kepada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sa'banah wa balighna Ramadan. Doa itu kita panjatkan setiap hari. Alhamdulillah Allah kabulkan doa kita, Allah ijabah doa kita, Allah terima doa kita, sehingga hari ini kita sampai kepada bulan Ramadan. Oleh karenanya banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, pengikutnya ila yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pagi ini kami mendapatkan jadwal kultum subuh, Jumat subuh, kuliah 7 menit, tapi di undangan 20 menit ya, 20 menit. Bapak Ibu, judul yang disampaikan oleh pengurus masjid Bapak Haji Saliman, judulnya makna puasa Ramadan. Bapak Ibu, ayat yang saya sebutkan tadi adalah merupakan perintah Allah untuk menjalankan ibadah puasa. Di situ ada kata alaikumussyam, diwajibkan Anda sekalian berpuasa. Siam itu adalah berpuasa. Kalau secara bahasa siam, saumu itu adalah artinya imsaku anis syai'i, mengekang, menahan dari sesuatu. Itu kata-kata as-saum. Jadi dalam terminologi, mengekang dari apa? Anil akli wasyubhi wal jimai wa ghairihim minal fajri ilal maghribi ihtisaban lillahi ta'ala. Jadi menurut syariat terminologi bahwa puasa itu as-saumu itu adalah mengekang, menahan dari makan, dari minum, dan berhubungan suami istri dan lain-lainnya. Minal fajri, sejak subuh, ilal maghribi, sampai maghrib, ihtisaban lillahi ta'ala, semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu, jadi puasa itu menurut syariat adalah mengekang, menahan dari makan dan minum dan berhubungan suami istri dan lain sebagainya yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar subuh sampai terbenamnya matahari, dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kata lain, bulan puasa itu disebut Ramadan. Itu juga kalau di runtut bahasanya dijadikan kata benda itu ar-ramdu. Ar-ramdu itu pengertiannya adalah hijaratul harrah, batu yang panas. Artinya bahwa di bulan Ramadan disesuaikan dengan kondisi di Arab Saudi, di Timur Tengah,
itu biasanya cuacanya sangat panas, sehingga digambarkan seperti al-hijaratul harrah, seperti batu yang panas. Kenapa? Maksudnya bahwa di bulan puasa itu adalah pembakaran dosa, penebusan dosa. Makanya ada keterangan bahwa setiap hari Allah selalu menyapa manusia, menyapa hambanya. Kata Allah, siapa yang minta di bulan puasa ini, setiap hari beliau menyapa hambanya. Siapa yang minta, maka akan aku kasih, akan aku beri, akan saya ijabah permintaannya. Yang kedua, siapa yang minta ampun, akan saya ampuni dosanya. Setiap hari selalu menyapa hambanya. Kenapa? Karena di bulan puasa syahrun mubarakun, bulan yang penuh barokah, yang hampir setiap hari Allah melepaskan dari api neraka kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu, dengan istilah Shaum Ramadan, maka sesuai dengan apa yang kita jalani sekarang dan sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini tempat ampunan dosa, tempat pembakaran dosa, tempat banyak-banyak berbuat baik di bulan puasa, karena banyak pahala yang dilipat gandakan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, mari kita manfaatkan bulan puasa ini sebaik-baiknya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bulan puasa ini apakah sebatas itu Bapak Ibu sekalian? Tidak. Iya. Ada juga keterangan as-shaumu thalatha darajatin. Puasa itu ada 3 derajat. Ya, ada 3 tingkatan. Puasa itu ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama as-shaumul umumi. Puasanya orang umum. Bagaimana puasanya orang umum? Puasanya bahwa kaful batni wal farji an qada'is sahwati. Puasanya orang umum itu hanya mencegah dari makan, dari berhubungan suami istri, dan segala sesuatu keinginan yang yang keluar dari syahwatnya, yang keluar dari keinginannya, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Jadi hanya mengekang keinginan saja. Ya. Tapi belum tentu yang lain masih tidak dikekang. Artinya perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan dosa itu tidak dikekangnya. Ya. Karena perbuatan kita ini banyak. Ada perbuatan mata, ada kaki, ada tangan, ada telinga, ada lisan. Nah, semuanya ini kalau tidak kekang di dalam bulan puasa ini, kayaknya jadi percuma. Artinya ibadah kita laksanakan tidak berpahala. Kasajari tamarin, seperti pohon yang tidak berbuah. Percuma, tidak ada pahala yang kita dapat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada shaumul khususi, ada puasanya orang khusus. Nah, ya, puasanya orang khusus bahwa kaful basari wal lisani wal yadi wal rijli anil jawarihi anil asami, sairil jawarihi anil asami. Artinya
bahwa tingkatan kedua adalah puasanya orang khusus, itu shaumus sholihinah, puasanya orang yang soleh. Puasanya orang soleh, kaful basari, kaful sam'i, kaful yadi, kaful rijli. Orang yang mengekang dari pandangan, dari pendengaran, dari tangan, dari kaki, dan seluruh syairi jawarihi anil athami, dari seluruh anggota badan yang menyebabkan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tingkatan puasanya orang khusus. Yang ketiga, Bapak Ibu, namanya khususil khususi, saumul khususil khususi. Ini puasanya terkhusus. Puasanya terkhusus. Ini kaffahu amma siwallah, orang yang melepaskan semua perbuatan yang tidak yang membatalkan puasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Konsentrasinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling tinggi, Bapak Ibu sekalian. Orang yang khususil khusus, terkhusus ini, mereka sudah berfungsi, berfungsi apa yang dia fahami, bahwa Allah ini setiap saat, setiap detik Allah akan mengintai atau melihat perbuatan kita, baik zahir maupun batin. Karena mereka beranggapan bahwa innama fa innama tuwallu fathammu wajhullah. Di mana saja kita berada, disitulah ada wajah Allah. Dia merasa diamati Allah setiap detik, setiap saat. Kalau orang setiap saat tidak akan melakukan perbuatan dosa karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang tingkatan saumul khususil khusus, puasanya orang terkhusus, mereka selalu ingat bahwa yatalaqani mutalaqqiyani anil yamini wa anis shimal qa'idun, karena ada malaikat yang duduk di sebelah kanan kita, di sebelah kiri kita. Itu selalu mencatat perbuatan kita yang baik dan mencatat perbuatan kita yang jahat. La sohiratan wala kabiratan, yang kecil yang besar semua tidak ada yang terlepas, semuanya dicatat dengan baik. Yang kecil amal baik juga yang dicatat. Kemudian dosa yang besar dicatat, dosa yang kecil dicatat. Ini puasanya orang saumul khususil khusus, puasanya orang terkhusus. Kemudian orang terkhusus ini puasanya dia merasakan bahwa kelak di akhirat nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dia memahami, dia menghayati, dan dia selalu ingat bahwa kelak di akhirat nakhtimu ala afwahihim, mulut kita akan dibungkam oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tukallimuna aydihim, tangan kita akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma yaksibun, apa yang kita perbuat semuanya, semua akan diucapkan oleh tangan kita nanti di akhirat. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kemudian segala sesuatu yang ada di sekitar kita besok akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau puasanya orang yang pada tingkatan khususil khusus, terkhusus, ini mereka sangat hati-hati, sangat waspada, karena satu yang mengamati kita banyak, kita diamati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita diamati oleh malaikat Raqib dan Atid,
kemudian benda di sekitar kita akan akan mengamati perbuatan kita, baik perbuatan batin maupun perbuatan dohir. Bapak Ibu sekalian, ini puasanya orang yang konsentrasinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajar kalau Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah kepada Allah di mana saja kalian berada. Tinggal kita mengukur puasa kita yang mana. Apa shaumul umumi, orang hanya melepaskan dahaga, melepaskan lapar, melepaskan dari hubungan, apa hanya sekedar itu, tapi yang lain masih dikerjakan. Sesuai dengan hadis Nabi, kam min shaimin laisa min siyami illal ju'al atos. Berapa banyak orang berpuasa tapi puasanya hanya dapat dahaga dan lapar, tapi dosa masih dikerjakan. Artinya dosa yang dikerjakan masih banyak. Iya. Contohnya Bapak Ibu sekalian, kita berpuasa tapi masih mengerjakan al-kadzibah, mengerjakan kebohongan. Kebohongan kepada orang lain, kebohongan kepada siapa saja yang sifatnya bohong, itu adalah perbuatan dosa. Dan sekarang ini sangat mudah kita untuk berbuat bohong. Ada istilah berita hoax di media sosial, sangat banyak berita-berita bohong yang dibikin oleh manusia. Kalau kita beribadah puasa tapi masih membuat berita-berita bohong atau meneruskan berita bohong kepada orang lain, maka ibadah kita hanya dapat lapar dan dahaga, pahalanya lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apa juga yang sering menjadikan kita hanya melepaskan lapar dan dahaga? An-namimah, adu domba. Orang hampir setiap hari sering mengadu domba, ya, menyampaikan berita kepada orang lain. Ketika mereka mendengar berita-berita itu, menjadikan mereka marah, menjadikan mereka sakit hati, tapi ditujukan kepada orang lain yang diinformasikan kepadanya. Menjadilah orang ini bertengkar dan sebagainya. Inilah orang yang mengadu domba. Apa saja Bapak Ibu sekalian sifatnya yang mengadu domba, ini juga bisa menghilangkan pahala puasa kita. Hanya dapat lapar dan dahaga. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, juga yang bisa melepaskan pahala dengan kita beribadah puasa adalah bersumpah palsu. Bersumpah palsu ini juga mudah kita ucapkan hampir setiap hari, mudah kita share lihat media sosial. Kita sering bersumpah palsu kepada orang lain, bersumpah palsu kepada keluarga kita, bersumpah palsu kepada kawan kita, bersumpah palsu kepada sahabat-sahabat kita. Ini juga sama Bapak Ibu sekalian. Ini hanya kalau dikerjakan di bulan puasa, maka puasanya tidak berpahala, hanya dapat lapar dan dahaga. Kemudian yang terakhir juga yang bisa menghilangkan pahala puasa kita adalah melihat dengan syahwat. Melihat dengan syahwat, melihat lawan jenis kita diikuti dengan syahwat. Bapak Ibu sekalian,
ini juga rawan, apalagi sebagai laki-laki sudah banyak istilahnya. Orang laki-laki ini mata keranjang, hidung belang, kucing garong dan sebagainya. Itu yang bisa juga menjadikan pahala kita sia-sia, ibadah kita sia-sia, tidak akan berpahala, hanya dapat lapar dan dahaga. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, itu beberapa hal dan banyak yang lain yang bisa melunturkan pahala-pahala kita, yang bisa menghilangkan pahala, yang kelak di akhirat kita bawa pahala puasa ini, kita bawa pahala sholat, kita bawa pahala zikir, kita bawa pahala baca Quran. Tapi begitu sampai di akhirat, pahala itu lepas dari genggaman para malaikat yang mencatatnya, sehingga ketika di akhirat kelak wa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Kalau kita beribadah, lebih-lebih ibadah puasa yang pahalanya berlipat ganda, sholat saja, sholat tarawih, kaman adda faridatan fi ma siwahu, sholat tarawih, sholat sunnah, Allah pahala menjadi seperti orang sholat wajib. Kemudian sholat wajib, kaman adda faridatan kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwahu. Kalau kita sholat wajib itu akan dilibatkan menjadi 10 kali. Bapak Ibu sekalian, kalau ini kita sia-siakan, ya, ini tidak manfaatkan sebaik-baiknya, ini kita tidak jaga sebaik-baiknya, maka ibadah kita akan sia-sia, akan tidak ada manfaatnya kelak di akhirat. Wa amma man khaffat mawazin fahuwa khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Kalau catatan amal kita menjadi ringan nanti di hadapan Allah, maka yang berat catatan jelek kita, maka narun hawiyah, akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam atau neraka hawiyah. Tapi sebaliknya, kalau bisa kita pelihara bagus-bagus, ya, apa saja perbuatan yang bisa menghilangkan pahala kita, insya Allah, wa man taqulat mawazinu wa huwa fi 'ishatir radiyah. Kalau nanti pahala kita menjadi berat timbangannya di hadapan Allah, di akhirat, maka insya Allah wa amman fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka akan mendapatkan hidup yang tenang, hidup yang sejahtera, hidup yang nyaman nanti di akhirat. Bapak Ibu sekalian, itu sekedar penjelasan tentang makna ibadah puasa. Makanya Bapak Ibu sekalian, mari, mumpung ini namanya ibadah, sesuai dengan ayat Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita hidup ini disuruh ibadah. Makanya setiap perbuatan kita, ucapan apa saja, perbuatan kita, profesi kita, kerja kita, niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan untuk beribadah kepada Allah, maka selalu perbuatan kita kalau niat beribadah akan dicatat sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, diganjar oleh Allah. Maka kita akan menjadi orang yang bahagia baik dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, itu makna daripada as-shaum, bahasa Ramadan,
Mudah-mudahan dari keterangan ini menjadikan pelajaran bagi kita semuanya untuk menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan sampai di akhir bulan, sampai mendapatkan Idul Fitri, sehingga kita betul-betul kembali fitrah sebagaimana waladatul ummuh, seperti orang baru dilahirkan dari perut ibu kita. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, barangkali ini yang dapat kami sampaikan dalam kuliah subuh ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan kami mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.